Seorang polisi dikeroyok sejumlah pemuda di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Aparat ini diserang para pelaku balap liar yang tak terima dibubarkan. Tak terima dibubarkan, sejumlah pelaku balap liar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan ini mengeroyok seorang anggota polisi. Aksi penyerangan berlangsung mencekam tanpa ada yang melerai. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menyelamatkan diri. Aksi brutal ini terjadi pada Kamis dini hari kemarin dan viral di media sosial. Selain di Jalan TB Simatupang, balapan liar juga terjadi di Jalan Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Lantas apa penyebab pembalap liar ini nekat mengeroyok seorang petugas polisi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Aziz Andriansah dan pengamat sosial Devi Rahmawati. Selamat sore Pak Aziz dan Mbak Devi. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Kapolres terlebih dahulu. Pak, sebenarnya bagaimana kronologinya Pak ketika seorang petugas membubarkan aksi balap liar ini kemudian langsung dikeroyok? Seperti apa Pak? Ya, kita saat ini sedang menjalankan PPKM darurat, di mana beberapa ruas-ruas jalan kita tutup, sehingga suasana Jakarta memang tidak banyak aktivitas, lengang, dan jalan cukup lebar. Nah, ini ternyata dimanfaatkan oleh beberapa anak muda untuk berkumpul, kemudian balap liar, mencuri-curi kesempatan dari patroli anggota. Nah, kami tapi mendapatkan informasi dari masyarakat, ada beberapa lokasi yang dijadikan balap liar. Ada beberapa lokasi bisa dibubarkan hanya dengan hadirnya kepolisian. Namun ada juga beberapa lokasi yang perlu tindakan tegas. Salah satunya di daerah Jalan Raya Simatupang ini. Ketika laporan dari masyarakat kita respon, kemudian ada petugas polisi terdekat merespon informasi dari masyarakat tersebut, mendatangi lokasi tempat berkumpul dan balap liar. Ternyata hanya dengan hadirnya polisi dan suara sirine tidak dihiraukan oleh kelompok anak muda tersebut. Dan ketika polisi turun untuk memberikan himbauan, justru malah dilawan. Nah, akhirnya terjadilah perlawanan dari kelompok tersebut. Kegiatan anggota tersebut bahkan dikeroyok ya anggota yang akan membubarkan balap liar tersebut. Demikian. Baik, berapa personil Pak anggota yang terluka hingga saat ini? Ya, 1 personil. Hanya 1 personil yang ada di video yang viral itu Pak ya? Ya. Baik. Saya ingin ke Mbak Devi. Mbak Devi, bagaimana melihat fenomena ini ketika memang masyarakat atau katakanlah kelompok anak muda ini berani menyerang petugas yang notabene menggunakan seragam dan menjalankan tugasnya, Mbak Devi? Ya, tentu saja kita prihatin terhadap kasus yang menimpa teman-teman aparat yang sudah bekerja dengan keras sekali untuk memastikan proses agar penyebaran COVID itu tidak menyebar lebih luas. Kita sebenarnya perlu bangga dengan negara kita yang tentu saja merupakan hasil kerja keras dari aparat dan juga masyarakat sendiri. Kalau dibandingkan dari segi angka, alhamdulillah misalnya kita hanya berada di peringkat ke-16 dengan jumlah kasus 2.300.000-an. Dibandingkan misalnya negara yang jumlah penduduknya sama besarnya dengan kita seperti Amerika Serikat yang mencapai 34.630.000. Artinya kita perlu berbangga bahwa sebenarnya negeri ini sangat kompak antara pemerintah, aparat, dan dengan warganya. Sehingga apa yang kemarin ditunjukkan oleh warga dengan lelaku yang tidak atau abai terhadap protokol kesehatan, bahkan nekat menganiaya aparat, ini sesuatu yang tidak boleh dibiarkan. Karena apakah pertanyaannya, negeri ini ingin mengikuti nasib negara-negara yang sama besarnya untuk memperoleh lebih banyak COVID. Baik. Mbak, ketika memang PPKM darurat ini kan sudah berjalan, kemudian mengapa ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu ya, katakanlah ini anak muda ini yang melakukan balap liar ini cenderung melanggar aturan yang mereka sudah tahu bahwa itu adalah salah, Mbak Devi? Kalau
menurut data dan berita-berita yang bisa juga dihimpun secara mandiri oleh masyarakat, kita tahu para pelanggar peraturan memang cenderungnya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, adalah anak-anak muda. Kenapa? Satu, mereka memiliki waktu luang yang luar biasa. Dua, mereka memang karakternya adalah karakter yang ingin mencoba-coba. Yang ketiga, mereka belum mempunyai tanggung jawab sehingga rasa takutnya berbeda dengan orang-orang dewasa. Nah, yang keempat, karena mereka tidak punya tanggung jawab, tidak punya pekerjaan, jadi kalau misalnya mereka begadang sampai malam, tidak ada kewajiban misalnya besok paginya harus bekerja. Berbeda dengan para pekerja. Makanya jarang sekali pelanggar-pelanggar seperti ini adalah orang-orang yang sudah bekerja. Karena apa? Kita punya waktu produktif yang harus kita pikirkan, sudah punya tanggung jawab memikirkan keluarga dan sebagainya, sehingga hal-hal nekat seperti ini tidak akan dilakukan. Tapi catatan saya, kenapa ada anak-anak muda yang seperti itu? Sederhana, karena ada orang-orang tua yang abai terhadap pendidikan anaknya sendiri. Baik, baik. Kita catat orang tua yang abai terhadap anaknya. Saya ingin kembali ke Pak Kapolres, Pak Aziz. Ketika tadi Anda mengatakan bahwa ada beberapa balapan liar yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan, khususnya di beberapa titik, kemudian di titik TB Simatupang ini perlu tindak lanjut lebih untuk membubarkan kerumunan ini. Sebenarnya sudah bisa ditengarai belum dari mana asal kelompok anak muda ini? Apakah mereka memang geng motor yang kerap kali balapan liar di tempat tersebut, Pak Aziz? Ya, sebenarnya petugas Polres Jakarta Selatan rutin melaksanakan himbauan kepada masyarakat. Namun di wilayah yurisdiksi kita sendiri, jadi kita sering melakukan himbauan di kampung-kampung, melalui lurah, RT, RW juga cukup masif kita melakukan himbauan. Namun anak-anak ini ternyata sebagian besar berasal dari wilayah sebelah. Ini yang kita amankan warga Depok ya. Nggak tahu mereka lewat mana, mungkin lewat jalur-jalur tikus. Akhirnya mencari peluang untuk melakukan balap liar, ya, di mana jalan di wilayah Jakarta Selatan kan luas dan halus ya, mungkin dimanfaatkan mereka untuk balap liar gitu. Artinya mereka dari luar wilayah Jakarta Selatan, Pak. Hingga saat ini sudah berapa orang yang diamankan, Pak? Kita mengamankan 8 orang ya. Kita mengamankan 8 orang. 3 sudah kita tetapkan statusnya selaku tersangka, 5 lagi sedang kita penuhi alat buktinya, sementara masih berstatus saksi, dan 1 lagi masih DPO, masih dalam pengejaran. Kalau untuk kondisi dari personil yang dikeroyok saat ini seperti apa, Pak? Ya, kondisinya sudah membaik ya, walaupun ada bagian tubuhnya yang memar, kepalanya masih pusing, jadi sekarang masih walaupun berada di kantor tapi tidak bisa melakukan aktivitas rutin seperti biasanya, masih di sekitar kantor saja gitu. Baik, saya ingin kembali ke Mbak Devi. Mbak Devi, tadi dikatakan bahwa Anda mencatat bahwa ada orang tua yang abai terhadap anaknya begitu. Namun apa sebenarnya yang bisa menjadi motivasi bagi kelompok-kelompok geng motor seperti ini untuk bertindak kasar begitu, cenderung katakanlah anarkis khususnya kepada petugas? Apa motivasinya? Sederhana, ini adalah psikologi kerumunan. Ketika Anda dalam kerumunan, Anda tidak lagi menjadi diri Anda sendiri. Anda bersembunyi di balik kerumunan. Ini yang kemudian memantik rasa percaya diri untuk melakukan agresivitas. Dan ini sesuatu yang sangat biasa terjadi dalam model kerumunan apapun. Ditambah ketika kerumunan ini adalah anak-anak muda. Ini yang kemudian membuat tindakannya menjadi semakin tidak rasional terkadang. Mbak Devi, terakhir, ini apa kira-kira cara yang tepat untuk menertibkan kelompok anak seperti ini? Apakah represif ini juga tepat dilakukan oleh petugas atau seperti apa? Saya perlu informasikan dan ingatkan pada publik, kita harus bangga. Aparat kita, negara kita tidak memilih model-model hukuman seperti di Malaysia misalnya, ada denda lah 3 juta, terus penjara, belum lagi Korea Utara misalnya kerja, Filipina di penjara, Qatar denda 818 juta dan kemudian juga penjara. Apa itu pilihan yang mau? Negara kita ini sangat welas asih, jadi dalam rangka menghentikan penyebaran COVID, ayo teman-teman pastikan kita menyelamatkan bangsa ini bersama-sama.
Dan kalau bagi anak-anak sederhana, orang tua yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Dan juga mohon dibantu oleh pimpinan-pimpinan terkecil yaitu RT RW juga untuk menertibkan dan terus mengingatkan warganya bukan atas dasar pemasungan kebebasan, tapi ini adalah penyelamatan kemanusiaan bersama. Baik. Terakhir, Pak Aziz, hukuman yang akan dikenakan pada para pelaku? Ya, bagi para pelaku pengeroyokan, kami sangkakan dengan pasal 170 KUHP, yaitu barang siapa melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan luka terhadap orang lain, diancam ancaman hukuman 8 tahun. Namun dalam tindakan-tindakan itu juga ada beberapa pasal yang dilanggar, yaitu pasal 212 KUHP, 214, pasal 216, pasal 207, pasal 316, yang pada intinya adalah melawan petugas yang sedang melaksanakan tugasnya, terutama tugas-tugas dalam menegakkan protokol kesehatan di situasi pandemi COVID saat ini. Jadi demikian pasal yang disangkakan. Baik. Artinya apapun alasannya melawan petugas itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Terima kasih Pak Aziz Andriansah sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Mbak Devi juga terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.